Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengizinkan saya untuk berbicara pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Marta Christine Sudara Sibuya. Saya berasal dari SMA N 1 Tambun Selatan. Di sini, saya sebagai tim oposisi dari pembicara pertama akan menanggapi mosi yang diberikan, yakni Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Di sini, saya sebagai tim oposisi pembicara pertama menyatakan tidak setuju dengan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelumnya, mari kita pahami beberapa kata kunci yang ada di sebagai berikut. Yang pertama, orang tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ayah dan ibu. Menurut KBBI, tes adalah ujian tertulis, lisan, atau wawancara untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, dan kepribadian sebagainya. Lalu, menurut KBBI, anak adalah keturunan. Baik, di sini saya menyatakan tidak setuju dengan meyakinkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Seperti yang kita ketahui, orang tua merupakan bagian dari masyarakat yang berperan sebagai orang yang pertama kali dalam memberikan pola asuh kepada anak mereka. Ini tidak dapat dinilai dengan tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, karena setiap orang tua mempunyai cara dan sistem untuk layak menjadi orang tua yang baik. Oleh karena itu, sebagai tim oposisi, pendirian saya jelas akan tidak menyetujui mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Menanggapi dari tim pemerintah yang berkata bahwa anak akan menjadi arogan, temperamental, tidak mandiri akan karena pola asuh di masa lalu yang salah. Untuk menanggapi itu, perlu diketahui bahwa agen pembentuk kepribadian anak bukan hanya melalui pola asuh orang tua saja. Agen-agen yang menjadi peran dalam tumbuh kembang anak itu diantaranya ada lingkungan dan teman pergaulan mereka. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal sekali jika tes ini dilakukan untuk menentukan kelayakan orang tua dalam memiliki anak, karena agen terpenting yang mengiringi tumbuh kembang dan sifat anak tidak lain adalah lingkungan pergaulan mereka berada. Anak bisa menjadi baik atau buruknya tidak selamanya hanya karena orang tua atau karena pola asuh mereka. Seiring berjalannya waktu, anak selalu ditemani oleh orang-orang di sekitarnya, yakni teman-teman mereka yang sangat mempengaruhi dan serta pergaulan yang ada di lingkungan mereka. Oleh karena itu, mereka bisa menjadi buruk, temperamental, arogan, bukan berarti itu karena pola asuh di masa lalu. Bisa jadi, di dalam perjalanan hidup mereka menemukan suatu pergaulan yang salah yang menyebabkan pelencengan dari yang seharusnya mereka sudah diasuh dengan baik, namun mereka melenceng hingga akhirnya menjadi yang tidak baik. Kemudian, dalam pola asuh orang tua itu, menurut saya tetap tidak menyetujui adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena pola asuh setiap orang tua itu tidak bisa diukur dengan tes. Pendisiplinan anak seperti memarahi anak atau dengan sikap agak memarahi anak, memukul anak, memang salah. Namun, dalam beberapa kasus, jika anak tersebut sudah melanggar atau sudah melewati batas norma yang ada, maka pendisiplinan ini sangat penting dan sangat baik untuk dilakukan untuk tidak menyebabkan anak di kemudian hari melakukan hal yang sama atau jatuh ke dalam lubang kesalahan di dalam pergaulannya nanti. Dan juga alasan yang lain adalah alasan yang lain mengapa orang tua tidak harus diwajibkan untuk melakukan tes kelayakan anak ini adalah apa yang terjadi jika selama mereka mengikuti tes-tes ini, mereka terus melakukan ini, tapi mereka tetap tidak bisa lulus dalam tes ini. Bukankah itu akan menghambat mereka dalam mempunyai anak? Sedangkan stigma warga Indonesia melihat bahwa anak itu yang penting, dan jika mereka tidak memiliki anak dalam beberapa kurun waktu, mereka akan dipandang buruk oleh masyarakat. Mereka akan dianggap sebagai orang tua yang memang tidak baik. Sehingga menurut saya, tes ini justru hanya akan menurunkan para semangat orang tua untuk memiliki anak, dan hanya menurunkan jiwa percaya diri mereka bahwa mereka ternyata memang tidak bisa memiliki anak. Meskipun tim pemerintah mengatakan bahwa di dalam ujian itu akan menyesuaikan dengan relevan
atau pola asuh yang akan yang sama dengan tes-tes dengan isi yang sama. Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari, anak yang diberikan sebagai yang diasuh oleh orang tua mereka mempunyai sifat, perbedaan, tingkah laku yang tidak sama, sehingga perlakuan pola asuh yang sama seperti yang ditulis dalam tes atau sesuai dengan hal-hal ilmiah yang telah beredar atau akturable itu belum bisa menjadi jaminan bahwa mereka dapat tumbuh berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saya sebagai tim oposisi kontra tetap menolak bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, dikarenakan satu, bahwa mereka pola asuh anak orang tua tidak bisa diukur dengan hal-hal seperti tes berikut. Dua, stigma masyarakat Indonesia yang masih memikirkan bahwa anak adalah yang segalanya. Jika karena tes ini mereka tidak bisa memiliki anak, maka stigma mereka akan buruk dipandang di masyarakat. Dan yang ketiga, pola asuh orang tua yang agak sedikit keras dan pendisiplinan itu sangat penting juga dalam pola asuh mereka, karena jika mereka anak-anaknya melakukan kesalahan dan hanya disesuaikan dengan pola asuh yang sesuai dengan ilmiah dalam hal ilmiah, itu tidak akan membuat anak disiplin dan menyadari apa kesalahan mereka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.